Haleluya, terima kasih. Ya, saya melihat Bapak Saudara sangat antusias pagi hari ini untuk boleh mengikuti ibadah dalam Badung City Blessing. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Badung City Blessing melalui aplikasi Zoom. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu bagaimana dia mengalami sakit COVID dan yang luar biasanya ibu ini saudara dia tidak minum, saudara. Biasanya untuk penyakit COVID itu harus minum vitamin, harus minum segala sesuatunya, tetapi ibu ini tidak minum obat-obatan karena apa? Karena posisinya dia juga tidak, lambungnya itu sakit saudara, sehingga tidak bisa menerima vitamin-vitamin seperti itu. Untuk kesaksian lengkapnya kita sambut sama-sama melalui kita akan melihat tayangan videonya. Saya memanggilnya Cafe nih. Ini adalah mama dari Vivi, yaitu mama dari Vivi, pemain keyboard di kita. Silahkan. Sebelumnya saya minta maaf karena kelemahan yang saya miliki, saya tidak bisa berbicara atau memberikan kesaksian secara langsung sekalipun lewat aplikasi Zoom. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Yesus memberikan jawaban untuk saya membuat rekaman ini. Apapun yang menjadi kelemahan hidup saya, Tuhan ingatkan supaya saya tidak kehilangan identitas saya sebagai anak Tuhan. Tuhan tetap menghargai saya, apapun yang menjadi kelemahan hidup saya, dan saya berharap kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya positif COVID tanggal 27 Juli dengan CT 28, dengan kondisi menggigil, mual, muntah, hilang penciuman, hilang rasa, sakit kepala, lambung yang teramat sakit karena saya memiliki lambung atau MAH yang kronis. Selama COVID, hal yang paling sulit saya hadapi adalah saya tidak bisa tidur setiap malam, rasa sakit kepala, menggigil dari pagi sampai sore, dan saya tidak bisa minum vitamin apapun atau obat-obat apapun. Obat COVID, obat sakit kepala pun saya tidak bisa minum karena ketika saya meminum obat itu lambung saya akan bertambah sakit. Jadi saya menahan dua rasa sakit. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak meminum vitamin dan saya juga tidak meminum obat. Yang membuat saya bertahan selama isoman adalah saya belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kelemahan saya. Secara dunia mungkin orang bilang saya memiliki tubuh yang lemah, MAH yang kronis, tapi saya belajar mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau melakukan bagian saya yang kecil dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya yang sangat besar. Bagian saya yang saya lakukan yang sangat kecil adalah saya datang kepada Tuhan setiap hari, berdoa, menyembah, membaca Alkitab, dan tetap percaya akan mukjizat Tuhan. Itulah perkara besar yang akan Tuhan lakukan untuk saya. Selama saya COVID, saya mendapat perawatan akupuntur selama 6 kali, itu untuk mengurangi sakit yang ada di lambung saya. Puji Tuhan, selama COVID ada suatu pujian yang menguatkan saya dari Pendeta Insinyur Niko dan Pastor Welel Kauntu yang berjudul Yesus Kaulah Penolongku, pada siapa aku harus takut, maka sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh-musuhku. Itu ada di Mazmur 27 ayat 6. Pujian itu terus saya nyanyikan setiap saya tidak bisa tidur, karena saya menganggap COVID itu menjadi lawan saya. Saya tetap berdoa, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan keluar sebagai pemenang. Dan puji Tuhan, setelah 14 hari isoman, pada tanggal 10 Agustus hasil PCR saya negatif. Bukan karena vitamin, bukan karena obat, bukan karena saya kuat, tapi karena percaya kepada Tuhan dan karena mukjizat Tuhan itu masih ada dan berlaku untuk hidup saya. Itu yang bisa bagikan. Terima kasih. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua boleh berikan tepuk tangan pujian buat Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang dialami oleh
Ibu Feni ya. Saya memang cukup mengikuti juga dari hari pertama, dari awal dia dinyatakan COVID ya, dan saya waktu itu katakan sama, kalau saya panggil dia biasanya Kak Feni ya, saya katakan bahwa kalau sampai sakit COVID ini diizinkan untuk dialami oleh Kak Feni dengan situasi di mana Kak Feni itu tidak bisa mengkonsumsi obat dan vitamin sama sekali, bukan karena nggak mau, dia mau, tapi lambungnya memang sangat-sangat bermasalah, Bapak Ibu Saudara semua ya. Jadi Tuhan pun tetap bisa datangkan kesembuhan di mana memang karena ada keterbatasan dalam tubuh dia untuk bisa mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin, tapi Tuhan tetap sudah sediakan ya ada kesembuhan buat Kak Feni. Jadi kita mengucap syukur lewat kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan buat Kak Feni. Kali itu saya mengajak untuk semua jemaat juga, ayo sama-sama kita tetap berharap, ya kita tetap percaya bahwa dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita, mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Dan pada pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita sudah di tengah-tengah kita sudah ada hadir ya Pastor Yasin ya. Pastor Yasin ini kita kenal, saya udah mengenal beliau cukup sangat lama, dan saat ini Pastor Yasin adalah menjadi ketua dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah ya, yang bergerak di dalam dunia pendidikan dan juga dalam disaster relief atau bantuan untuk penanggulangan bencana, Bapak Ibu Saudara semua. Untuk pendidikan, Pastor Yasin saat ini Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah berfokus di Surabaya dan Papua. Kalau untuk penanggulangan bencana, Pastor Yasin ya di mana ada bencana maka Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah akan hadir di situ, dan itu semua di bawah kepemimpinan dari Pastor Yasin. Dan Pastor Yasin ini juga cukup dekat dengan Pastor Yusuf ya, jadi saya meminta kemarin beliau untuk boleh sama-sama sharing firman Tuhan di tengah-tengah kita. So, let's welcome Pastor Yasin. Silakan Pastor Yasin. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang bisa bersama-sama dengan jemaat Bandung City Blessing. Saya masih ingat hari-hari di mana kalau saya datang ke Bandung dan biasanya sih langsung diarahkan masuk ke ruangan Pastor Yusuf. Nah, di sana sebelum berbicara soal pelayanan surga neraka, kita pasti disuruh coba dulu snack-snack dari Bandung. Nah, itulah gayanya Pastor Yusuf Rahman. Dan satu sosok yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Memang dalam masa-masa COVID ini banyak teman, banyak keluarga. Itu dia, Mirica Kejaksaan, betul sekali itu. Ya, banyak sekali teman-teman maupun keluarga yang udah nggak ada ya, tetapi semuanya itu jujur, kalau boleh jujur itu mulai menyadarkan saya bahwa menjalani hidup ini kadang kita ini berlari dengan kecepatan yang terlalu cepat, sehingga kita tidak banyak waktu untuk berkunjung atau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Jadi disitulah yang menjadi satu penyesalan kalau ada. Jujur sih sempat nyesal juga. Aduh, kalau kena COVID begini sadar ya kenapa dari dulu nggak sering-sering berkunjung, sering-sering bertemu dengan teman maupun saudara. Seakan-akan kok lari terus dalam pelayanan. Jadi itu. Jadi hati saya bersama dengan Bandung City Blessing dan juga Yelia, terima kasih sekarang bisa bersama-sama dengan keluarga besar Bandung City Blessing. Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini ya bisa memberikan manfaat untuk pertumbuhan iman kita semua. Oke, sebelumnya tentunya kita buka dalam doa ya. Oke. Oh Father, we thank you Father. We give you praise. We give you praise. Tuhan, meskipun kami terpisah dalam jarak, tetapi kami percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan setiap daripada jemaat-Mu.
ketika hamba-Mu membagikan firman, mengajar. Hamba berdoa agar Engkau, Roh Kudus, berbicara atas kami. Berbicara atas setiap jemaat yang mendengarkan, yang bersama-sama dengan sesi Zoom ini. Karena kami percaya satu kata dari Tuhan, satu pernyataan dari Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan solusi, berkat, kesehatan, perlindungan, pintu-pintu yang terbuka, Engkau nyatakan atas kami. Satu kata dari Tuhan mampu melakukan semuanya itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah semua daripada kami termasuk hamba-Mu sendiri Engkau urapi supaya Roh Kudus-Mu yang saat ini melayani kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini saya sangat diberkati oleh pengajaran salah satu hamba Tuhan, dan pengajaran ini saya senang sekali dan banyak membantu saya pribadi. Oleh karena itu, saya ingin membagikan hal yang sama sebetulnya untuk kita semua. Ya, kita semua tahu bahwa iman umat Kristiani itu didasari oleh mendengar dan mendengarkan akan firman. Kita harus membaca firman Tuhan. Apa yang kita baca bisa menjadi suara. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu dan disadarkan bahwa kata demi kata, saya ulangi, kata demi kata yang ada pada Alkitab itu memiliki konsep dan arti yang luar biasa. Ya, memang kita mendengarnya itu seringkali seperti khotbah ini, itu kata-kata ini kita sambung menyambung menjadi kalimat yang panjang. Tetapi sebetulnya satu kata dari Alkitab itu mampu membawa kita ke dalam pewahyuan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, hari ini sebetulnya ini bukan satu kata, tetapi dua kata yang saya ingin menjadi fokus daripada kita semua, yaitu adalah kata-kata submit. Submit itu bahasa Indonesianya tunduk, ya. Submit itu bahasa Indonesianya tunduk. Kata yang kedua adalah obey atau obedience. Obey itu taat. Ya. Jadi pagi hari ini kita ingin belajar dinamika akan dua kata ini, tunduk dan taat. Nah, oke, kita sekarang masuk dalam definisinya yang jelas supaya kita semua bisa mengerti apa perbedaannya antara tunduk dan taat. Begini, saudara. Submit atau tunduk itu berbicara mengenai kondisi hati kita. Submit itu adalah things concerning to your heart. Hati kita ini bagaimana? Ya, penundukan itu berbicara masalah hati, kondisi hati. Kalau taat atau obey itu berbicara concerning to your action. Ya, obedience itu the things concerning to your action. Perihal perilaku kita, bukan lagi hati, melainkan perilaku, tindakan kita. Nah, itu adalah obey, taat. Ya. Nah, ini conclusion ini, kesimpulan ini kita ambil dari mana? Ya, sebetulnya arti daripada submit dan taat itu demikian. Tetapi kalau kita melihat ya, contohnya kalau Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Nah, kalau bisa ditampilkan, itu ditampilkannya begini. Tunduklah
Nah, ini kata-kata submit. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, maka ia akan lari daripadamu. Nah, teman-teman, tunduklah di sini seringkali kita salah dalam mengartikannya dan kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, oke, kalau kita mau menengking setan, kita mau mengusir seseorang yang kesurupan, bisa nggak kita pakai ayat ini? Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah. Kita harus ngapain ya sekarang ya? Apa yang harus kita perbuat sekarang ya? Ini ada orang sedang kesurupan. Contohnya begitu. Nah, teman-teman, sebetulnya itu konteks yang salah. Karena kenapa? Tunduklah kepada Allah atau submit to God, itu bukan a one-time event. Bukan satu peristiwa saat itu saja. Jadi ketika Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan tunduklah kepada Allah, itu berbicara perihal kondisi hati kita. Ya, things concerning to your heart. Jadi ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, apapun perintah Tuhan, apapun jalan-jalan Tuhan, bagaimana kita ini menghidupi kehidupan yang sehari-hari, bagaimana kita tunduk kepada peraturan-peraturan Tuhan. Nah, ini kondisi hati kita, saudara. Ya, apakah hati kita ini betul-betul tunduk kepada Tuhan? Nah, Yakobus 4 ayat yang ke-7 menjamin. Nah, ketika Anda menundukkan diri kepada Tuhan dalam segala hal ya, dalam segala hal. Kita mau mencuri, takut, ada takut. Takut itu kan rasa di hati ya. Oh, jangan mencuri. Kita mungkin mau korupsi, kita merasa, udah, nggak enak hati kita, jangan korupsi deh. Kita mungkin mau marah-marah, tiba-tiba di hati kita ada remnya. Nah, ini kondisi hati kita. Nah, ketika kondisi hati kita ini betul-betul kita berikan, kita tunduk kepada Tuhan, wah, Anda menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena kapanpun dan dimanapun, saudara, Anda melawan iblis, Anda resist the devil, iblis itu akan lari daripadamu. Ya, dimanapun, kapanpun, iblis akan lari daripada Anda. Inilah perbedaan kekristenan dengan agama-agama kepercayaan. Agama kepercayaan itu seakan-akan kita perlu bersemedi dalam goa hantu, kemudian kalau sudah 14 hari kita punya kekuatan yang sakti gitu. Ya, tetapi bukan demikian, saudara. Kapanpun dan dimanapun, asal hati Anda itu tunduk kepada Tuhan, nah iblis itu udah nggak bisa masuk. Iblis tidak bisa merusak kehidupan Anda. Iblis tidak bisa mengganggu Anda karena apa? Karena penundukan hati Anda ini Anda berikan kepada Tuhan. Yaitu Yakobus 4 ayat yang ke-7. Nah, ya ini nanti kalau bisa dibaca tambahannya itu ada di Ibrani 13 ayat yang ke-17. Di sana berbicara mengenai kepada kepemimpinannya. Tetapi coba kita sekarang maju aja ke obedient. Nah, kalau obedient itu ketaatan. Ketaatan itu berbicara mengenai apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan. Nah, ayatnya itu ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Nah, di sini kalau Matius 7 ayat 24 sampai 27, di sini kita melihat, jadi gini, teman-teman. Obey itu bahasa Ibraninya adalah Shema. Shema itu S-H-E-M-A. S-H-E-M-A itu artinya adalah listen atau mendengar. Ya. Tetapi dalam konsep Perjanjian Lama, kata-kata Shema, kata-kata mendengar itu selalu
memiliki arti yang terkunci dengan kata doing atau melakukan. Jadi inilah perbedaan kata-kata definisi Ibrani dengan Indonesia. Kalau Ibrani, setiap kata itu ada konsepnya tertentu. Nah, Shema, listen, itu link atau terkunci dengan kata-kata doing. Ya, jadi setiap kali firman Tuhan ada tulisan obey, taat, obey, taat. Itu bukan seperti kita mengajar anak-anak SD, ayo anak-anak taat, diam semua, diam, nggak boleh gerak gitu ya, diam, ayo taat, diam semua. Kita semua jadi diam. Ayo taat, nggak boleh nakal. Nah, ayo taat, kita nggak boleh gitu, nggak boleh ini, kita jadi diam. Bukan begitu, saudara. Taat dalam Alkitab, setiap kali Anda membaca kata obey, itu artinya melakukan. Ada perilaku. Ya. Nah, Matius 7, 24, 27 itu adalah dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar kan, konsepnya itu mendengar, Anda mendengar, dan melakukannya, nah itu dia, ya, melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ayat 26, kalau ada orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, jadi Matius 7, 24-27, ini ada gambaran konsep tentang obey, ketika kita mendengar dan melakukannya. Oke. Nah, ini definisinya. Nah, sekarang kita akan bermain-main, ya, kita akan bermain-main. Semoga Anda bisa ikuti permainan dinamika yang negatif, ya, dinamika yang negatif dulu. Nanti kita bicara dinamika yang positif dari dua arti ini. Kalau Anda lihat cerita di Alkitab ya, teman-teman, ada orang-orang yang submit, ada orang-orang yang tunduk kepada sistem, kepada peraturan, kepada ibadah, kepada agama, mereka tunduk. Tetapi sebetulnya mereka itu tidak taat. Ya, contohnya, masih ingat nggak ada anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu nakal, minta warisan, keluar dari rumah, betul ya. Kemudian anak si bungsu ini hidupnya pesta, foya-foya, sampai suatu ketika dia melihat satu pewahyuan, pencerahan, bahwa lebih enak kembali ke rumah Bapa. Nah, jadi si anak bungsu ini kembali ke rumah Bapa. Nah, perhatikan anak yang sulung. Nah, anak yang sulung ini, teman-teman, dia itu, jangan salah, dia itu tunduk loh kepada papanya. Ya, hatinya dia itu, dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya, dia itu taat secara perilaku. Saya kebalik. Ya, dia itu taat secara perilaku. Perilakunya itu seakan-akan tidak ada yang salah. Dia tidak minta uang warisan, dia tidak kabur dari rumah, dia tidak hidup foya-foya. Perilakunya oke ini anak. Anak yang sulung ini oke, dia taat tetapi tidak tunduk. Tadi saya keliru itu awalnya. Ya. Dia itu benar semua perilakunya, tetapi kondisi hatinya nggak benar. Dia nggak tunduk sebetulnya. Ya, dia nggak tunduk sebetulnya. Nah, di dunia pelayanan ini, teman-teman, ada loh orang-orang seperti ini. Dan ini, mohon maaf, biasanya adanya justru di pelayan Tuhan atau orang-orang yang sudah aktif.
Jadi kita melihat ada orang-orang yang sibuk atau banyak membantu gereja, aktivitas A dia ikutin, doa dia ikutin semua. Banyak membantulah, ada keperluan apa dia ada di sana. Tetapi mungkin karena satu dengan dua hal, sebetulnya hati dia itu tidak tunduk. Ya, masalah hati, bukan masalah perilaku. Nah, itu dia. Ya. Masalah hati bukan masalah perilaku. Nah, ada juga ini contoh-contoh yang lain. Kalau Anda melihat Musa memukul tongkatnya ke batu sehingga keluar air, ya itu dia lakukan. Tapi sebetulnya dia lakukan dengan protes itu. Hatinya ada kemarahan. Ya, ada juga hamba Tuhan seperti Saul. Saul itu memberikan korban bakaran. Tetapi sebetulnya dia tidak tunduk kepada Samuel. Samuel mengatakan, tunggu aku. Kedua, itu bukan peran dan tugasnya raja untuk memberikan korban bakaran pada waktu itu ya. Nah, tetapi Saul perilakunya betul, perilakunya dia naikkan korban bakaran, tetapi hatinya dia, nah ini dia, hatinya dia itu nggak benar. Ya, jadi banyak sekali kita bisa melihat kalau tunduk dan obey ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, tetapi saudara, ada juga, bukan ada ya, yang kita kehendaki. Ya, yang kita kehendaki. Oh, sebelum maju ke yang positif, kita bicara sebaliknya. Nah, sekarang ini ada orang-orang, banyak sekali jemaat yang tunduk dengan semua perintah Tuhan, hatinya oke, ya, hatinya oke lah gitu. Dia ikut Zoom setiap hari Minggu, dia ada kebaktian pemuda dia mungkin ikut, ada kebaktian-kebaktian lain dia juga ikut, mungkin dia juga adalah haus dan laparnya itu ada, jadi webinar atau Zoom sessionnya gereja lain, atau YouTube, atau hamba-hamba Tuhan, dia sering mendengarkan, dia sering mengikuti, ya kondisi hatinya itu oke gitu. Dia hatinya penuh dengan damai lah, ya. Secara garis besar hatinya dia penuh dengan damai, tidak ada nggak ada musuh, nggak ada marah, hidupnya oke lah gitu ya, nggak ada cemburu, ya hidup biasa aja gitu, kerja, ikutin siraman rohani, hati saya oke gitu. Nah tetapi dia tunduk sekali dengan ajaran-ajaran iman Kristiani. Tetapi sebetulnya dia itu nggak taat. Loh, kok bisa nggak taat? Ya, karena begini, karena dia tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya. Nah, itu dia. Dia tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan, ayo kamu harus memaafkan. Nah, hatinya ini udah oke nih, udah lama aku udah memaafkan dia, aku udah oke lah kalau malam nggak benci lagi, nggak kepikiran lagi. Tadinya sih benci banget sama itu orang, tetapi sekarang aku udah bisa melupakan, aku udah nggak benci lagi sama dia. Ya tapi orang itu tidak melakukannya, dalam arti ya dia tidak telepon, dia tidak hubungin orang tersebut, dia tidak mengatakan,
gimana? Sorry ya kalau aku ada salah, tetapi kalau dari kamu sih aku memaafkan, gitu ya. Orang ini hatinya oke sebetulnya, tetapi kalau boleh dibilang pas ketemu di mall gitu ya, orang ini masih agak enggan. Nah, ini banyak orang Kristen seperti itu. Kalau ditanya, loh, kamu sebetulnya masih benci atau sudah memaafkan sih? Udah kok, udah, aku ini udah memaafkan. Udah nggak masalah kok. Tapi sebetulnya kurang satu. Benar, 99% Anda sudah memaafkan. Tetapi, nah itu dia, Anda harus melakukannya. Nah, terobosan yang Anda akan dapatkan itu ketika Anda melakukannya. Jadi kalau sudah nggak enak nih, masih sungkan ya, kalau ketemu sama orangnya lagi di restoran, ketemu sama orang itu lagi di jalan, aduh gimana ya? Nah, Anda ikuti aja perintah firman Tuhan, taat, lepaskan pengampunan, hampiri orang itu, dan mungkin dengan sedikit sapaan. Ya, dengan sedikit sapaan, halo Ko, halo Ci. Oh, nah, that moment, satu perbuatan itu, disitulah kuasanya. Betul, Anda sudah 99% memaafkan. Tetapi, nah, kalau ketemu dengan orangnya, nah memang harus Anda lakukan. Ya, harus Anda lakukan. Anda taat, Anda tunduk kepada sistem Kristiani, ya, bahwa Anda harus hormatin orang tua, Anda harus honor your father and mother, menghormati orang tua, memberikan penghormatan. Ya mungkin secara pikiran, secara hati Anda oke. Anda sayang sama mama. Kalau ngelihat video, apalagi yang Korea, itu ada ceritanya sayang sama papa mama, Anda tersentuh. Oh iya ya, aku ini diberkati loh. Aku ini, papa mamaku juga luar biasa. Aku ini, aduh kalau ingat papa mama bisa nangis deh. Nah, tapi satu hal, nah dinamika ketaatan, perilaku yang Anda lakukan itu kurang. Ya, jadi Anda jarang sekali ketemu orang tua, mungkin cuma 1 tahun 1 kali. Mungkin telepon papa mama mungkin 6 bulan 1 kali. Nah, saudara, kuasanya itu kuasa Tuhan, kuasa relationship itu terganjel oleh yang 1% ini. Ya, ini kalau memang ada matematikanya ya, ini sekedar ilustrasi. Tapi tentunya Anda mengerti maksud saya seperti apa. Ya. Jadi saudara, Anda tunduk kepada ajaran-ajaran firman Tuhan, itu bagus. Tetapi Anda harus taat. Harus Anda lakukan. Ya, karena disitulah ada kuasanya. Nah, sebaliknya, Anda mungkin taat dalam perilaku, tetapi kondisi hati Anda nggak benar, itu juga nggak bisa. Nah, contoh yang terbaik daripada dinamika yang positif, itu ada tentunya pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu, kalau Anda melihat dalam hidupnya, penundukan dirinya itu sangat luar biasa. Anda lihat ketika dia umur 12 tahun, dia sudah mengerti semua sistem. Jadi ajaran agama itu udah dia serapi. Bahkan dia bisa berdebat dengan orang-orang ahli agama pada waktu itu di Bait Allah. Jadi Yesus ini hidupnya tunduk kepada iman yang dia percayai. Nah, tetapi bukan hanya tunduk kepada sistem atau iman, tetapi
Satu hari Yesus itu ditanya oleh mamanya, ini loh anggur dan anggurnya di pesta ini habis. Bisa nggak kamu lakukan mujizat sekarang ini? Nah, sebetulnya, saudara, ya, pada waktu itu belum waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Artinya ya, dia udah punya loh kuasa itu. Ya, saya percaya kalau Alkitab mencatat itu mujizat Yesus yang pertama. Tetapi kalau Anda perhatikan, Maria itu saya yakin sudah pernah melihat mujizat yang lain. Maria itu sudah pernah, mungkin sering melihat mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya di pesta itu Maria dengan mudahnya mengatakan, Yesus, ini loh tolong, anggurnya habis ini. Karena mamanya tahu Yesus ini punya kuasa. Jadi saya percaya itu bukan mujizat yang pertama. Ya, Yesus mungkin dari sebelum pada waktu itu, sang ibu sudah menyaksikan banyak sekali hal-hal yang heran dan ajaib. Nah, tetapi Yesus itu tunduk. Ya, Yesus itu tunduk kepada apa yang dia percayai, hatinya benar. Jadi mujizat itu bukan untuk kesombongan, perilaku, perbuatan mujizat itu bukan untuk dipertontonkan, ya, bukan untuk bagaimana hal-hal yang sifatnya nggak benar. Jadi Yesus itu tunduk kepada apa yang dia tahu tentang siapa dia dan kapan waktu yang terbaik untuk dia menyatakan dirinya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang paling drastis. Anda lihat ketika Yesus ada di taman ya, Getsemani. Di situ untuk menjadi tunduk itu Yesus harus bergumul. Untuk menjadi tunduk dia harus bergumul. Aduh, sulit yang ini. Yang ini benar-benar sulit ini. Yang dicatat di Alkitab mungkin cuman 1-2 kalimat. Tuhan, ini cawan, kalau bisa tolong cawan ini jangan buat saya deh. Kalau bisa cawan ini, kalau bisa orang lain aja yang ambil. Tetapi kalau memang ini kehendakmu, ya oke lah, aku lakukan. Nah, saudara, kita bacanya sih gampang aja ya. Cuman kita terima matangnya. Tetapi pergumulan Tuhan Yesus pada waktu itu untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada kehendak Sang Bapa. Wah, dia bergumul, saudara. Dia bergumul. Dia bergumul sampai ada satu titik di mana dia menundukkan dirinya. Oke deh Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, I'll do it. Aku lakukan. Nah, ini kalau di bahasa Inggrisnya bagus banget, tetapi kita coba lihat di bahasa Indonesianya ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Nah, dan being found, saya catatan di bahasa Inggris, being found in appearance as a man, Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya, he humbled himself. Nah, Inggrisnya itu bagus. And became obedient. Kalau bahasa Indonesia cuma dikatakan taat. Ya.
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Nah, cuman disebut taat, ya kan? Nah, kalau bahasa Inggrisnya bagus, ada proses. Ketika saya melihat proses and became obedient, menjadi taat hingga sampai di kayu salib dia meninggal, even to the death of the cross. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat dinamika yang sangat baik ya. Pertama, Yesus menundukkan dirinya. Itu bicara soal hati. Ya. Tetapi dalam prosesnya, dia jalani itu. Kayu salib itu dia jalani. Itulah ketaatan. Ketika Anda sedang menjalankan proses panggilan Tuhan, disitulah Anda menjadi taat. Ya. Nah, ini perlu dimengerti, definisi taatnya beda loh dengan yang kita tahu selama ini. Nah, jadi begini, teman-teman Bandung City Blessing, dinamika ini terus berjalan ya, bukan satu waktu, tetapi dalam kehidupan kita ini sering berjalan. Ada orang yang tadinya tunduk tetapi tidak taat. Ada orang yang selalu taat dalam pelayanan, tetapi sebetulnya hatinya tidak tunduk. Nah, memang dinamika ini terus terjadi. Tak, terus terjadi. Nggak pernah bisa sempurna ya. Nah, tetapi dimanapun Anda berada saat ini, kira-kira, kalau Tuhan misalnya ketemu dengan Tias, nah Tias ini sekarang lebih berat ditunduk atau lebih berat di taat? Nah, kalau kita panggil Tuhan melihat jemaat yang lain, Anda dilihat, Anda sekarang melihat, Anda ini sekarang lebih ke arah tunduk atau lebih ke arah taat? Nah, tentunya saudara, proses dinamika ini akan terus berjalan, tetapi semoga, ini yang saya harapkan ya, tentunya yang kita semua harapkan, Anda kalau melihat tangan saya, dinamikanya ini berjalan, tetapi bukan tambah lama, tambah turun. Nah, jangan. Kalau bisa dinamikanya tambah lama, tambah naik. Kalau saya melihat posisinya sang gembala kita, Yelia, ya, Pastor Yelia, mungkin dalam kehidupan saat ini, mungkin Pastor Yelia itu kayak seperti dilemparkan dalam proses ketaatan. Mau nggak mau, kamu jalanin deh. Nah, jadi Pastor Yelia sekarang belajar taat. Nah, nanti akan ada titik-titik waktu di mana proses penundukan diri itu akan dan harus terjadi dalam kehidupannya. Aduh, aku pikir kalau jadi pendeta kayak gini. Lah ini kok lain ya? Ini kok lain? Hatinya dia akan bergoncang. Loh, jadi pendeta katanya kalau sudah menabur akan menuai. Tapi aduh si tante ini repot deh. Kita udah menabur 10 tahun. Tapi bukannya menuai, dia malah menikam dari belakang. Aduh, ini kok enggak, aduh. Nah. Aduh si itu. Si engkau itu. Engkau itu, aduh kita udah lama lo menabur. Saya menabur, Pastor Yusuf Rahman menabur. Tapi kenapa ya? Kok dia nggak ada terobosan dalam kehidupannya? Kenapa kok dia nggak berhasil hidupnya? Kok malah mundur ya imannya? Apa yang salah?
Nah, ini akan banyak hal-hal di mana Pastor Yelia ketika dia sedang taat, Yelia harus menundukkan dirinya lagi kepada Tuhan. Nah, mungkin saat ini seperti itu. Ya. Nah, tetapi ini kan maksudnya kan saya orang dari luar, tetapi kalau saya percaya Pastor Yelia mungkin ini ya Wonder Woman ya, udah taat, udah tunduk, mantep lah pokoknya. Ya tapi kita doain, saudara, kita doain ya akan banyak hal-hal di mana Pastor Yelia akan mendalami. Nah, mujizat bukan mujizat kecil seperti hal-hal jasmani, 5 roti, 2 ikan, bukan seperti itu ya. Gereja nggak ada uang, tiba-tiba ada yang sumbang. Bukan seperti itu. Kita berbicara mengenai mujizat kehidupan. Mujizat kehidupan itu nggak tahu bagaimana Tuhan akan memakai Bandung City Blessing ini sesuai dengan caranya. Ini kita nggak tahu. Apa yang Anda lihat hari ini dan apa yang Anda lihat sebelum ini tentang Bandung City Blessing, mohon maaf saudara, mohon maaf, Anda bisa salah. Kalian semua bisa salah loh. Karena apa? Karena Tuhan itu mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan atau doakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, nah ini kemampuan Tuhan itu bisa jauh lebih besar. Nah jadi saudara, saya berdoa agar penundukan diri dan ketaatan diri dalam melakukan perintah firman Tuhan, ini akan ngeklik banget, akan klik. Ya, akan di setiap jemaat Bandung City Blessing yang tadinya tunduk sih, setia. Anggota jemaat yang setia. Tetapi Anda punya panggilan-panggilan, punya sesuatu yang bisa Anda lakukan, Anda belum lakukan. Nah, lakukan aja. Dengan kata lain, taat aja. Lakukan panggilanmu. Jalankan prosesnya. Lakukan aja yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, ada jemaat yang sudah mungkin sudah lama melayani. Lama melayani Bandung City Blessing. Anda sudah taat. Tetapi akhir-akhir ini Anda sering terganggu dengan kondisi penundukan, tunduk. Nah, Anda harus temukan itu. Anda harus pelajari lagi. Sampai Anda bisa membuat keputusan. Oke, aku akan tunduk. Aku akan tunduk karena semua ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan nantinya juga akan untuk Tuhan. Ya, kuncinya di situ. Nah, ketika dari atas hingga ke bawah, penundukan dan ketaatan itu bertemu, ya, kissing each other. Saya percaya bukan sekedar uang gereja naik, bukan sekedar hal-hal yang sifatnya mujizat jasmani, tetapi disitulah mujizat kehidupan akan banyak terjadi. Nah, saya melihat disitulah dinamika ketika anak Tuhan bersatu, maka dunia akan melihat dan mereka akan percaya. Nah, bersatu itu apa sih? Nah, itu banyak sekali sudutnya, banyak sekali angle-nya. Definisi bersatu itu apa? Nah, hari ini definisi daripada bersatu adalah
ketika setiap jemaat Bandung City Blessing itu belajar untuk tunduk dan belajar untuk taat. Nah, disitulah persatuan itu akan terjadi. Dan Anda, kita semua akan melihat mujizat kehidupan yang luar biasa. Setiap jemaat Bandung City Blessing tunduk. Dari hati tunduk. Apa yang kita percaya sebagai panggilan kita, lakukan. Nah, ketika semua orang atau mayoritas daripada Anda lah, nggak mungkin 100%, tetapi mayoritas Anda seperti itu, itulah sebetulnya terjadi persatuan yang luar biasa. Disitulah persatuan yang luar biasa. Jadi demikian isi daripada khotbah saya pagi hari ini. Terima kasih. Saya berdoa supaya tunduk dan taat ini bisa terus berjalan, terus berbicara dalam kehidupan setiap daripada Anda, bukan hanya untuk Bandung City Blessing ya, tetapi juga untuk kehidupan Anda sendiri. Untuk kehidupan Anda sendiri, kemenangan pribadi demi pribadi itu ada. Ya. Kalau 7 Habits, Stephen Covey itu membuat skemanya, ada kemenangan pribadi, ada kemenangan publik. Nah, saya percaya ketika Anda belajar untuk tunduk dan belajar untuk taat, Anda kemenangan pribadi, kemenangan publik itu akan terjadi dengan bukan otomatis ya, tetapi disitulah nanti yang menjadi bagian Tuhan untuk membuat hidup Anda semua indah pada waktunya. Akan membuat kehidupan Anda dipenuhi oleh kebaikan Tuhan sehingga mulutku penuh dengan pujian. Ketika Anda tunduk dan ketika Anda taat, disitulah terjadi lapar dan haus sehingga seperti Daud, Tuhan, setiap malam ranjang dan tempat sandaran kepalaku basah dengan tangisanku, karena aku begitu merindukan firman-Mu. Ya, jadi ketika Anda tunduk, Anda taat. Anda tunduk, semakin taat, semakin taat, semakin tunduk, semakin tunduk, semakin taat, semakin taat, semakin tunduk. Anda akan terus lapar. Dan disitulah Anda akan terus naik sampai yang dituliskan dalam kehidupan Tuhan Yesus, even to the point of death. Bahkan sampai titik Anda mati. Nah, kita bersyukur. Saya percaya Pastor Yusuf Rahman ada di titik itu. Dia tunduk dan dia taat sampai to the point of death. Nah, semoga kita semua dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya kembalikan ke Pastor Yeli ya. Oke, thank you Pastor Yasin. Oke, Bapak Ibu Saudara semua boleh berikan applause buat Pastor Yasin. Thank you banget untuk share firman Tuhan-nya. Ditunggu segera hadir lagi ke Bandung buat makan snack khas Bandung. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, ya saya percaya firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini sesuatu yang sangat luar biasa ya untuk kita tunduk dan taat. Jadi itu adalah seperti sisi mata uang, dua belahnya harus dilakukan. Jadi tunduk, taat, taat, tunduk. Orang yang tunduk pasti taat, orang yang taat pasti tunduk. Jangan hanya tunduk dan tidak taat, jangan hanya taat tapi tidak tunduk. Dan tadi Pastor Yasin di bagian akhir juga bagikan bahwa orang-orang yang mau
waktu kita semua memang untuk bisa tunduk dan taat di dalam satu tubuh Kristus itu memang bukan hal yang mudah. Makanya tadi Pastor Yasin bagikan itu adalah sebuah proses. Tapi kalau kita terus punya goal, saya mau tunduk, saya mau taat, saya mau tunduk, saya mau taat, saya mau tunduk, saya mau taat. Semakin lama saya percaya bahwa seperti hal yang sedang di-campaign sekarang ya bersama-sama di Bandung City Blessing, yaitu sendiri kita terbatas. Bersama-sama kita tidak terbatas. Ya, saya nggak bosan-bosan memperkatakan quote ini buat Bapak Ibu Saudara semua, statement ini. Sendiri kita terbatas. Waktu kita menolak buat tunduk, menolak untuk taat, kita malah hidupnya jadi terbatas. Tadi Pastor Yasin konfirmasi sekali di endingnya, bahwa sendiri kita terbatas, bersama-sama kita tidak terbatas. Thank you banget Pastor Yasin, sekali lagi dari atas nama Jemaat Bandung City Blessing, terima kasih buat waktunya, terima kasih untuk pesan firman Tuhannya. Oke Bapak Ibu Saudara semua, sekarang saya akan membagikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua, ayo sama-sama untuk kita terus mengikuti setiap kegiatan ibadah yang dilakukan, ya Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama untuk pertemuan-pertemuan doa. Ya, ini sudah memasuki minggu yang terakhir, jadi diingatkan kepada seluruh jemaat, juga saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua, murid-murid Tuhan yang belum pernah terlibat dalam doa rantai. Jadi ini tidak hanya untuk para pengerja, tapi sebetulnya saya sangat rindu semuanya boleh ambil bagian dalam doa rantai. Ya, yang akan kita mulai dari pukul 12 malam nanti. Itu masuk ke hari Senin 30 Agustus. Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat juga pokok-pokok doanya di warta jemaat yang sudah dibagikan di grup WhatsApp ya. Jadi bagaimana sih sistem doa rantainya? Setiap orang mengambil bagian waktu untuk berdoa dalam slot waktu 30 menit dimulai dari jam 12 malam nanti. Ya, kalau saudara rindu untuk mengikutinya, silahkan untuk menghubungi nomor-nomor yang tertera saat ini di layar Bapak Ibu Saudara semua. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudara semua bilang, aduh saya kalau doa 5 menit aja udah ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Seperti yang tadi Pastor Yasin bagikan, itu semua proses. Ambil bagian aja dulu, taat aja dulu ya. Saudara lakukan aja dulu, nggak apa-apa, cuma 5 menit juga nggak apa-apa. Saudara, oke deh saya bisa. Saya akan coba, oke, nggak apa-apa, saudara. Mulai dulu dari 5 menit. Nanti pasti akan naik. Yang tadi Pastor Yasin bagikan, lama-kelamaan akan naik. Jadi nanti malah jadi bisa 10 menit, 15 menit. Saudara berdoa untuk pokok-pokok doa itu, saudara juga bisa isi dengan memuji Tuhan, untuk bersyafaat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, doa proof hari Selasa ini akan ada melalui aplikasi Zoom, kemudian breakthrough prayer hari Jumat juga melalui aplikasi Zoom, dan menara doa juga melalui aplikasi Zoom. Jadi semuanya ini saya mengundang untuk anak-anak muda, jangan lupa hari Selasa setengah 8 malam, dan Bapak Ibu Saudara semua murid-murid Tuhan juga diundang untuk hadir di breakthrough prayer dan menara doa. Kalau menara doa Bapak Ibu Saudara semua, apa sih perbedaannya dengan breakthrough prayer? Menara doa kita akan lebih banyak bersyafaat. Ya, kita akan lebih banyak betul-betul berdoa sesuai dengan namanya menara doa. Jadi kita betul-betul sama-sama lebih banyak porsinya untuk berdoa syafaat. Sedangkan kalau di breakthrough prayer itu lebih banyak kita memuji menyembah Tuhan, kita juga mendengarkan share firman Tuhan tentang terobosan tentunya ya. Kalau di menara doa itu akan lebih banyak ke berdoa syafaat ya. Oke, silakan Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikutinya. Kemudian nah ini, saya nggak bosan-bosannya untuk mengkampen semua jemaat, semua murid-murid Tuhan, ayo masuk Carecel, ayo join di Carecel, ya. Jangan ada kita tinggalkan trauma-trauma masa lalu, ya. Ayo berikan, kalau seperti Tuhan juga senang memberikan kesempatan yang baru buat hidup kita, ayo berikan juga kesempatan yang baru buat hidup saudara untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita itu kenapa tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan? Karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan baru buat hidup kita, tapi kita tidak memberikan kesempatan baru untuk diri kita sendiri menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara sendiri, apalagi di situasi krisis seperti sekarang, kita itu sangat terbatas.
ya sangat-sangat terbatas. Kita jadi mudah stres, mudah tertekan, merasa terisolasi. Tapi kalau kita semua anggota-anggota tubuh Kristus mau join, mau terhubung satu dengan yang lainnya, bersama-sama kita tidak terbatas. Gereja akan menjadi gereja tanpa batas waktu Bapak Ibu Saudara semua mau terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ayo ikut dalam Kersel, ya, kita bisa saling menguatkan, saling menolong, saling melayani. Hubungi nomor-nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semua. Kalau saudara belum tergabung, nanti kami akan bantu untuk joinkan Bapak Ibu Saudara semua ke Kersel-Kersel. Kemudian yang selanjutnya, untuk ibadah Youthson untuk hari Sabtu ini masih melalui aplikasi Zoom, ya. Bapak Ibu semua yang memiliki anak-anak muda boleh diajak juga, ya, dimotivasi untuk ikut di ibadah youth juga. Kalau ada yang bisa kami bantu untuk follow up, tim Youthson akan siap untuk bantu follow up setiap jiwa-jiwa anak muda, karena saudara kita harus terus fokus kepada next generation. Kalau saya lebih suka now and next generation, ya, mereka adalah generasi yang sekarang juga yang harus kita sama-sama pikirkan, doakan, dan jangkau mereka supaya jangan sampai ada rantai yang terputus ke depan nanti. Jadi ayo anak-anak youth, jangan lupa Sabtu ini jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah raya minggu depan kita akan kembali melalui live streaming atau siaran langsung dari gedung gereja melalui aplikasi YouTube, ya. Untuk kehadiran jemaat, Bapak Ibu Saudara semua, kita masih melihat situasi perkembangan seminggu ke depan, tetapi untuk hari Minggu ini kita akan dalam jumlah sangat-sangat terbatas dulu. Jadi hanya tim pelayanan yang akan kita tambahkan jumlahnya, tapi untuk jemaat nanti kami akan informasikan di grup WhatsApp atau di Instagram, ya, untuk kapan jemaat sudah mulai bisa beribadah secara onsite di gereja. Tapi untuk hari Minggu ini kita akan tambahkan dulu tim pelayanan yang melayani di ibadah raya mulai awal September ini. Doakan Bapak Ibu Saudara semua supaya semuanya tetap berjalan dengan aman, baik, dan lancar, ya. Dan selanjutnya ibadah anak hari Minggu ini, ya, nah sebentar lagi ya akan mulai jam 11 siang. Jadi para orang tua semua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, ya, untuk papa mama di sini yang mau bekerja sama dengan tim divisi anak, dengan kakak-kakak di ibadah anak ini untuk menggembalakan setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara semua. Memang saat ini Tuhan sedang kembalikan betul-betul penggembalaan anak-anak itu ke tangan orang tua, ya. Jadi saya sangat berharap setiap orang tua dalam ibadah anak jangan ditinggal sendiri anaknya, tapi ayo sama-sama ikut nyanyi bareng mereka, ikut bermain bareng mereka. Saya seperti itu Bapak Ibu Saudara semua setiap minggu, ya. Saya temani anak-anak untuk mereka beribadah, bernyanyi, bermain, ya. Kami sudah coba terus untuk tingkatkan kurikulum divisi ibadah anak ini supaya bisa betul-betul dinamis, ya, bisa anak-anak gak rasa bosen dan tetap bisa melibatkan anak sedemikian rupa. Oke, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara semua juga untuk persembahan, ya, bisa dilihat di WhatsApp gereja. Bapak Ibu Saudara semua jangan bosan-bosan untuk jangan lelah untuk menabur, ya, untuk menabur di dalam pelayanan Tuhan, ya, untuk mengembalikan persepuluhan juga, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Dan saya percaya kita menabur bukan hilang, ya, tapi kita akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam ibadah hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tunduk dan taat adalah hal yang harus kami terus jalani, dan kami harus terus berproses di dalam hari-hari ke depan kami sampai kematian atau sampai Tuhan memanggil kami pulang nantinya. Ini bukan hal yang mudah, Tuhan, karena dosa membuat kami selalu ingin berontak, selalu ingin independen dari Tuhan, independen dari sesama. Tapi hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menjadi tubuh Kristus, dan Kristus sebagai teladan kami, sebagai kepala kami, Dia sudah
memberikan dirinya menjadi pribadi yang tunduk dan taat. Itulah sebabnya kami sebagai anggota dari tubuhnya Kristus, kami juga bisa untuk tunduk dan taat. Sebab kepala kami yaitu Yesus adalah pribadi yang juga tunduk dan taat. Saat ini juga mengalir urapan kemampuan Tuhan, kemampuan daripada Roh Kudus, mengubahkan hati kami dari hati yang tidak tunduk, dari perilaku yang tidak taat, menjadi hati yang tunduk dan perilaku yang taat. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Pastor Yasin, yang sudah membagikan isi hati-Mu, pengajaran-Mu pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kami memberkati hamba-Mu ini dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, Engkau yang akan terus bawa dia naik dan naik, perluas kapasitasnya, apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia bayangkan, Tuhan Kau pasti sedang melakukannya, sehingga Pastor Yasin akan mengalami kehidupan yang jauh melebihi apa yang dia sanggup pikirkan dan doakan. Penyertaan daripadamu, keselamatan daripadamu, damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, dicurahkan berlimpah-limpah. Kami memberkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati juga seluruh jemaat-Mu, seluruh murid-murid Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkati keluarga demi keluarga, persatukan terus setiap suami istri, orang tua dengan anak. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan. Berkati setiap anak-anakku yang bersekolah, yang kuliah. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pemeliharaan daripadamu, penyertaan daripadamu, terobosan demi terobosan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang membawa kepada keberuntungan dan keberhasilan. Tuhan, Kau sertai anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk yang sakit pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami adalah anggota tubuh Kristus, karena itu aliran kesembuhan, aliran pemulihan saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap obat, setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anakmu, semuanya mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kesehatan. Untuk anak-anakmu yang sedang melakukan terapi, yang dibantu oleh dokter-dokter, hamba berdoa biar setiap dokter semuanya boleh diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk boleh membantu kesembuhan dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk negeri dan bangsa ini. Kami sama-sama angkat tangan kami Tuhan buat Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tangannya Tuhan. Indonesia ada dalam pikirannya Tuhan. Dan jadilah Indonesia seperti lagu kebangsaan kami, Indonesia Raya, hiduplah tanahnya, hiduplah rakyatnya, hiduplah Indonesia. Kami berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Jokowi sampai aparat pemerintahan yang terendah sekalipun, semuanya ada dalam hikmat Tuhan, ada dalam kekuasaan Tuhan, Indonesia ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan menerima berkat daripadamu. Saya minta Pastor Yasin untuk boleh memberkati kami semua, Bandung City Blessing. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, ya Tuhan, dengan berkat daripada surga. Saat ini, apa yang sempurna, apa yang baik Engkau datangkan terus-menerus secara berlimpah-limpah dari Pendeta Yeli mengalir ke seluruh semua jemaat. Saat ini, pintu yang tertutup akan Kau bukakan. Ketika ada posisi-posisi, hamba deklarasikan mereka akan terus naik, naik, dan tidak akan turun. Mereka Engkau ciptakan sebagai kepala dan bukan ekor. Kepala dan bukan ekor. Apapun yang mereka kerjakan akan berhasil. Ketika dinamika pertundukan diri dan ketaatan terjadi, hamba doakan, bawa gerejamu ini, bawa jemaat-Mu ini untuk jauh melebihi daripada apa yang bisa kita pikirkan maupun doakan. Saat ini diberkatilah Anda semua sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah bukan dari nama segala nama yang biasa-biasa, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.